Halo anak-anak di kelas 12. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Penny. Dan pada saat ini kita memasuki pembelajaran pada bab yang ketiga, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, di dalam bab 3 ini yang kita pelajari ada 3 hal, yaitu yang pertama tentang pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dan sikap positif kita terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk pembelajarannya nanti anak-anak silahkan dibaca. Selanjutnya kita pelajari tentang pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 aspek yang mendapatkan pengaruh dari kemajuan iptek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, dan yang terakhir adalah aspek pertahanan keamanan. Nah, pengaruh positif apa saja yang ada di dalam aspek politik? Yang pertama adalah menegakkan nilai-nilai keadilan. Jadi dengan adanya kemajuan iptek, itu nilai-nilai keadilan, nilai-nilai demokrasi bisa semakin ditegakkan. Kemudian pengaruh positif yang kedua, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Berikutnya di dalam aspek ekonomi, pengaruh positifnya yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Kemudian yang kedua dalam aspek ekonomi, pengaruhnya mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Selanjutnya dalam aspek sosial budaya, pengaruh positif iptek yaitu masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencontoh etos kerja tinggi yang dimiliki oleh negara lain. Pengaruh positif yang kedua dalam bidang sosial budaya yaitu mendorong terciptanya lingkungan belajar yang global. Berikutnya di dalam aspek hukum, pengaruh positifnya yaitu pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan. Kemudian memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Yang terakhir, di dalam aspek pertahanan dan keamanan, pengaruh positifnya yaitu membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan. Jadi dengan adanya kemajuan iptek, pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih efisien. Kemudian pengaruh berikutnya, memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. Nah, selanjutnya bagaimanakah pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia? Dalam bidang politik, yaitu timbulnya fanatisme rasial, etnik, dan agama dalam forum dan organisasi. Kemudian pengaruh negatif yang kedua dalam bidang politik, adanya konspirasi internasional yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Berikutnya dalam aspek ekonomi, pengaruh negatifnya, perdagangan bebas itu akan mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, pengaruh negatifnya timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Sedangkan dalam aspek sosial budaya, pengaruh negatifnya yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan senang mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, pengaruh negatifnya semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Berikutnya dalam aspek hukum, pengaruh negatifnya yaitu maraknya kejahatan
cybercrime. Dan yang kedua, memudahkan masyarakat dalam melakukan tindakan kriminalitas. Pengaruh negatif dalam aspek pertahanan dan keamanan, yaitu munculnya perang informasi yang mengancam kedaulatan NKRI. Kemudian pengaruh negatif yang kedua, keberadaan senjata pemusnah massal seperti nuklir dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menghadapi pengaruh yang negatif ini, kita harus memiliki sikap positif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, yang pertama, sikap positif yang harus kita tunjukkan yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Dan sikap yang kedua, sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Yang pertama dulu kita bahas sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ini ya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Jadi kita harus terhadap pengaruh-pengaruh yang negatif, ini kita harus memiliki sikap yang selektif. Mana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila kita terima, dan yang tidak sesuai tentunya harus kita tolak. Kemudian yang kedua, sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Jadi kita harus menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam perkembangan iptek, yaitu bisa kita wujudkan dengan pengembangan dan pemanfaatan iptek yang tidak bebas nilai. Artinya tidak bebas nilai ini pengembangan dan pemanfaatan iptek yang sekiranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama, ya jelas harus kita tolak. Itu sebagai wujud sikap tanggung jawab kita dalam perkembangan iptek. Nah, anak-anak, untuk materi tentang pengaruh positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kita, Bu Penny kira bisa diakhiri sampai di sini dulu, dan kita berjumpa 2 minggu yang akan datang. Anak-anak selalu semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan menyertai kita semua. Amin.